أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Salam yang dimuliakan Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita semua dapat hadir di Masjid Baitul Salam sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan kajian subuh. Mudah-mudahan niat langkah kita dari rumah ke masjid dan ibadah sholat kita dan ibadah-ibadah lainnya selalu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua yang istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah SAW, semoga mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Salam yang dimuliakan Allah, pada kesempatan Ahad kedua di bulan ini, insyaallah kajian subuh bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Mansur SPD MPD dengan pembahasan 4 golongan yang membuat Allah marah di waktu pagi dan sore hari. Hari ini jemaah Masjid Baitul Salam yang dimuliakan Allah, marilah kita awali kajian subuh ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jemaah Masjid Baitul Salam yang dimuliakan Allah, marilah kita simak kajian ini kepada guru kami persilakan. Tafadhol masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala niyatil futuh wal munuh wa rusukh wa salahil jasad wa ruh wa taubat nasuh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ala arwah anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal a'immatil mujahidin wal ulama al 'amilin thumma ila khususan Asy-Syaikh Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandani wal Imam Jalaluddin bin Abi Bakar As-Suyuti wa thumma ila arwah al-marhum wal marhumah fi Masjid Jami' Baitus Salam anna Allah ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum ila darajatihim al-jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. Sadat wa ya ahbab
Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi inda Allah. La ilaha illallah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihah. Alhamdulillah, masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa aqrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua IKM Masjid Baitus Salam Bapak Haji Aib Purwanto. Kemana nih Pak Aib nih? Sama-sama kita hormati MC kita Bapak Ustadz Rudi, Bendahara Masjid Jami Baitus Salam Bapak Yulizar, dan juga Bapak Haji Anos. Ini Pak Haji siapa nih biar kenal nih? Pak Haji Kamil. Ini Pak Haji Hermansyah. Itu Bapak siapa? Pak Rudi. Sama namanya? Hah? Taufikul Rahman. Apa Taufikul Rahman? Bapak Pak Ari ya? Oh iya Pak Ari. Ini Bapak Haji Sarif dan juga Bapak Haji Santoso. Pak siapa namanya Pak? Lupa saya. Iya. Pak Edwin yang katanya mau nikah lagi. Amin. Insyaallah. Amin amin amin. Dan bapak-bapak yang hadir pada subuh ini, mudah-mudahan betah kita duduk di majelis ilmu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala jadikan anak cucu keturunan kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang saleh salehah, menjadi anak yang manfaat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini subuh tadi katanya ada bola. Ada bola ya? Ya Allah. Kalau yang demen bola pasti gak bakal ngaji nih malam apa subuh ini. Norwegia lawan Inggris. Iya, Norwegia lawan Inggris. Lagi seberapa sama-sama? Satu lagi tahu aja. Belum kesini, nonton dulu nanti. Ya Allah, update langsung. Ya Allah, kehidupan ini Pak sama tuh kayak sebuah permainan. Hayatud dunya la'ibun. Kehidupan dunia ini adalah sebuah permainan. Ada negara, ada pemain bola yang pulang ke kampung halamannya lantaran kalah. Sedihnya ya, sedih menangis. Tapi ada juga pemain bola, pemain bintang negara yang ketika dia pulang ke kampung halamannya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang. Begitu juga dengan kita Pak. Ketika amal soleh kita banyak, kebaikan-kebaikan kita banyak yang kita lakukan di dunia ini, maka ketika kita akan pulang ke rahmatullah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita pulang dalam keadaan bahagia.
kayak timnas yang menang juara Piala Dunia, begitu Pak. Dan kalau amal soleh kita sedikit, banyak kejahatan-kejahatan yang kita kerjakan, maka bagaikan timnas yang kalah daripada Piala Dunia pulang dalam keadaan menangis. Kan yang kita pengen bahagia, senang apa menangis Pak ketika kita pulang? Senang, bahagia. Di saat keluarga kita nangisin kita, ya Allah meninggal, tapi sesungguhnya kita bahagia. Kenapa? Amal soleh kita banyak. Allah Ta'ala memberikan balasan-balasan daripada apa yang kita kerjakan ketika kita berada di dunia. Pada subuh ini saya akan menyampaikan suatu hadis yang dimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dan Imam Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis beliau mengatakan, arba'atun yusbihuna fi ghadabillahi ta'ala wa yumsuna fi sakhatillah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 golongan yusbihuna fi ghadabillahi ta'ala wa yumsuna fi sakhatillah. Ada 4 golongan yang dimana 4 golongan ini di waktu pagi harinya, di waktu sore harinya mendapatkan marah dan murka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita subuh ini mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di waktu subuhnya kita isi dengan apa? Dengan sholat subuh berjamaah, dengan duduk di majlis ilmu. Tapi ada 4 golongan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan marah murka Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qila lahu man hum ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah golongan 4 itu? Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang pertama al-mutasyabbihuna minar rijal bin nisa, yakni seorang laki-laki yang menyerupai daripada wanita. Dia fitrahnya laki-laki, kemudian dia ubah dirinya yang tadinya nggak punya payudara gitu kan, ditambah-tambahin, bahkan diubah kelaminnya segala macam. Maka orang yang model kayak gini di waktu pagi, di waktu sore hari mendapatkan marah dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti nanti biasanya lagi lomba 17-an, ya kan? Kita kan laki-laki, tuh ada lomba yang dimana laki-laki didandanin, diubah kayak perempuan, dipakain daster, didandanin, di make upin. Walaupun itu cuma sebatas lomba, tapi kalau yang tahu kita hindari. Sebab ketika seorang laki-laki menyerupai wanita, maka Allah Ta'ala marah kepada orang tersebut. Bahkan kalau di negeri Thailand Pak, itu laki-laki bisa diubah jadi perempuan, perempuan bisa diubah jadi laki-laki. Ustaz Rudi kalau jalan-jalan ke Thailand nggak bisa bedain mana perempuan yang benar-benar perempuan, mana perempuan yang bencong, ya kan? Saking luar biasanya dia bisa mengubah laki-laki secantik itu, bahkan bisa mengalahkan daripada perempuan yang betul-betul perempuan. Nggak bisa bedain kita. Bahkan jenis kelaminnya diubah Pak, dioperasi segala macam di Thailand. A'udzubillah min dzalik. Maka al-mutasyabihuna minar rijal bin nisa. Yang pertama golongan orang-orang yang dia fitrahnya laki-laki kemudian diubah menjadi seorang perempuan. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mutasyabbihatu bin nisa bir rijal. yakni orang tadi laki-laki menyerupai perempuan, sekarang perempuan menyerupai laki-laki. Dikasih fitrah sama Allah sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang perempuan, namun diubah. Ini Allah Ta'ala marah, murka sama dia.
Kalau Allah Ta'ala udah marah Pak, ya Allah, habis kita. Allah Ta'ala itu punya sifat yang namanya Al-Muntaqim. Allah yang maha penyiksa, Allah yang maha pemberi balasan. Ketika Allah Ta'ala mau balas dosa yang kita kerjakan sementara, tapi rahmat Allah Ta'ala, sifat maaf Allah Ta'ala lebih besar daripada sifat pembalasnya itu. Seandainya Pak, kita ngelihat perempuan nih, ya kan, perempuan nggak pakai jilbab, pahanya kelihatan, kita lihatin. Kalau Allah Ta'ala langsung balas, mata kita langsung buta, habis sudah kita. Tapi Allah Ta'ala baik. Kenapa nggak langsung dibalas dengan harapan mudah-mudahan dalam jangka waktu sejam, 2 jam, 3 jam dia ingat sama Allah, dia minta ampun, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di Jalan Lenteng Agung arah Depok dekat rumahnya Ustaz Sari tuh dulu yang sebelumnya. Itu jalanan ambles ya, bolong ya Ustaz Sari ya, bolong dari 3 jalur Pak, 2 jalur bolong ambles. Itu cuma 2 jalur ambles aja, macetnya sampai Pasar Minggu. Dari Lenteng Agung, Tanjung Barat, Pasar Minggu macetnya. Itu baru kecil itu bagi Allah. Baru cuma dikasih ambles doang, jalanan 2 jalur, macetnya luar biasa. Bahkan subuh-subuh jam segini masih macet. Coba kalau Allah Ta'ala kasih 3 jalur itu ambles semua, bisa nggak? Bisa. Ustaz Sarif nggak bisa ke sini, iya nggak? Pulang nyari jalan segala macam susah. Itu Allah Ta'ala masih baik sama orang Lenteng Agung, orang Depok masih dikasih jalan. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ketika Allah mau memberikan suatu musibah, suatu azab kepada suatu kaum, sementara bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita disuruh setiap hari, setiap waktu untuk selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mutasyabihatu minan nisa birijal, yang kedua yaitu orang yang menyerupai wanita menyerupai laki-laki. Yang ketiga, golongan yang ketika pagi dan sore harinya mendapatkan marah murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzi ya'til bahimah, yakni seorang yang mendatangi bahimah, yakni hewan Pak. Jadi maaf dia berhubungan jima dengan yang namanya binatang. Ada orang yang hubungan sama sapi, ada orang yang berhubungan dengan kuda, dengan kambing, bahkan ada juga berhubungan dengan apa? Dengan anjing. Alhamdulillah. Kenapa bisa begitu? Karena kurang rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih nikmat, disuruh Allah menikah kita dengan seorang perempuan, tapi dia lebih memilih senang sama yang namanya binatang. Padahal kalau dia tahu berhubungan dengan perempuan itu yang dibolehin di dalam agama itu suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikah itu sebetulnya adalah amalan, adalah ibadah yang paling enak. Paling enak, makanya Pak Edwin mau kawin lagi katanya. Iya, kalau Ustaz Rudi kuat sampai 5 tahun. 5 tahun saja. Iya, 5 tahun. Padahal disuruh kita untuk menikah, nikah lagi. Menikah, kenapa? Nikah itu amalan yang paling nikmat Pak. Mulai dari kita ijab qabul akan nikah, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahri mazkur, mulai saat itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakuin sama bini kita? Kita pegang tuh bini, kita bukain bajunya, kita cium, itu semua pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita kasih duit dia 2.000, ya 50.000, itu semua pahala. Jadi pahala itu bukan hanya kepada orang lain, melainkan juga kepada istri kita,
kepada anak-anak kita. Dulu ada salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Abu Darda. Jadi Sayyidina Abu Darda dengan Sayyidina Salman Al-Farisi ini Pak dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dipersaudarakan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada suatu hari Sayyidina Salman berkunjung ke kediamannya Sayyidina Abu Darda. Pas lagi berkunjung, Sayyidina Salman melihat istrinya Abu Darda pakaiannya compang-camping, jelek. Heran nih Sayyidina Salman, kok bininya Abu Darda begini penampilannya? Ya, akhirnya Sayyidina Salman Al-Farisi nanya sama istri daripada Abu Darda, wahai Abu Darda, wahai istri Abu Darda, mana suamimu Abu Darda? Ada di dalam rumah. Kerjanya dari pagi, dari siang sampai malam ibadah aja kepada Allah. Bini kalau nggak dapet duit Pak, nggak dikasih sesuatu yang dia pengen, rame. Ya nggak? Ini dibilang laki aku, no, saudara lu Abu Darda, bahasa kitanya. Saudara lu Abu Darda kerjanya dari siang puasa, di siang hari puasa, ibadah kepada Allah. Malam harinya sama, ibadah, sholat malam, udah bahasa kitanya. Kemudian singkat cerita, akhirnya Abu Darda ketemu sama Sayyidina Salman Al-Farisi. Dikasih tahu nih Abu Darda sama Sayyidina Salman, wahai Abu Darda, sesungguhnya ada beberapa hak yang harus engkau penuhi. Dia mau memenuhi apa? Haknya Allah doang. Dia lupa kepada istrinya. Apa kata Sayyidina Salman kepada Abu Darda? Inna li rabbika 'alaika haqqan, wa li nafsika 'alaika haqqan, wa li ahlika 'alaika haqqan. Wahai Abu Darda, kata Sayyidina Salman, ada 3 hal yang harus engkau penuhi. Apa? Hakmu kepada Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li nafsika 'alaika haqqan, dan juga hakmu terhadap dirimu. Ibadah segala macam, puasa segala macam, sholat segala macam, jangan sampai kita tidak menjaga kondisi kesehatan kita. Nanti juga nggak boleh Pak. Dan yang ketiga, kita harus apa? Harus ingat kepada li ahlika 'alaika haqqan, yaitu kepada keluarga kita, kepada istri kita, kata Sayyidina Salman. Jangan sampai kau ibadah, istrimu enggak kau peduliin. Tuh, kenapa bajunya jelek, bajunya compang-camping, dia sampai ngomong begitu sama aku, lantaran apa? Lantaran engkau tidak memperdulikan daripada istrimu. Dengar ini, Abu Darda ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi Sayyidina Salman habis ngomong begini. Yang diomongin benar ya Rasul. Kata Rasulullah, saya Salman, benar apa yang disampaikan oleh Sayyidina Salman. Maka di dalam kita ibadah harus ada keseimbangan Pak. Ada waktunya ibadah, waktunya kita jaga diri kita, jaga kesehatan kita, olahraga, ada juga. Waktunya kita bersama keluarga harus ada juga. Nggak bisa kita sama keluarga aja lupain ibadah. Nggak bisa kita olahraga, jaga kesehatan aja, tapi lupa ibadah, lupa sama keluarga kita. Nggak bisa kita ibadah segala macam sampai kita lupa kepada anak istri kita. Semua itu ada hak-haknya, maka itu harus dipenuhi. Kembali lagi, walladzi ya'til bahimah, yakni orang yang mendatangi daripada hewan, dia setuju itu binatang, maka di waktu pagi sore harinya itu mendapatkan marah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, walladzi ya'tir rijal, yakni seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki. Apa namanya? Homoseks. Jangan sulam homoseks. Ini lagi zaman Pak. Kenapa saya bawain tema ini? Karena ini udah lagi marak lagi. Bahkan ada di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta, itu terang-terangan laki-laki sama laki-laki ciuman di depan umum. Bahkan segelintir orang daripada kelompok ini menginginkan
Di negara Indonesia ini undang-undangnya disahkan, dilegalkan kayak di Thailand. Kalau di Thailand itu hubungan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, diubah transgender segala macam, itu udah sah. Tapi kalau di Indonesia alhamdulillah belum. Jadi bahkan itu tadi di perguruan tinggi ada juga di salah satu pondok pesantren, nggak usah saya sebutin nama pondoknya, itu melakukan hal semacam itu, Pak. Karena itu pondok isinya laki sama laki. Ceritanya begini. Jadi kakak kelasnya itu ketika waktu malam Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis mengatakan, man masa gulama bisyahwatin la'anallahu wal malaika wal nasu ajma'in. Siapa orang yang menyentuh, meraba-raba daripada seorang anak muda bisyahwatin, yaitu dengan syahwat, la'anallahu wal malaikatu wal nasu ajma'in, yakni Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat dan seluruh manusia melaknat orang tersebut. Anak dia nggak tahu ilmu, dia pikir laki-laki sama laki-laki cuma pegangan asik-asikan tidak ngapa-ngapa, padahal itu dosa. Itu belum ngapa-ngapain, baru pegang-pegangan doang, baru raba-rabaan doang, itu dosa. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, idza atar rajul fahuwa zaniyani. Nah, apabila seorang laki-laki dengan laki-laki datang ketemu tuh, yang katanya nggak apa-apa gitu, cuma homo doang, maka Rasulullah bilang apa? Apabila laki-laki ketemu sama laki-laki, sama hukumnya dengan dia berzina. Walaupun dia nggak hubungan seksual gitu, tapi tetap dosanya itu kayak dosa berzina. Wa idza atatil mar'atu fahuwa zanitani. Dan apabila perempuan sama perempuan asik-asikan, senang-senang, sama itu juga dosanya berzina. Itu zaman sekarang, Pak. Film-film dewasa bukan hanya menayangkan film laki-laki sama perempuan lagi asik-asikan, tapi juga sekarang banyak tuh laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ada filmnya yang dimana perempuan sama perempuan lagi tidur bareng, lagi cium-ciuman, laki-laki sama laki-laki, filmnya ada lagi cium-ciuman segala macam. Tuh, nggak apa-apain, nongol tuh iklannya. Karena saya lagi bahas ginian di suatu masjid, kalau HP-nya canggih tadi bisa ngebaca. Nih ibu tahu-tahu lagi main HP, iklan tayangan pemain barat laki-laki sama laki-laki. Wah, sesuai ini yang mau omongan kata saya. Mau bilang ya, jadi ketika laki-laki mendatangi laki-laki, dosanya sama dengan dia berzina. Perempuan sama perempuan dia berhubungan, diasik-asikan, dicium-ciuman, maka itu sama dengan berzina. Maka Nabi SAW, man adkhalu qubulahu fi dubur imra'ati ba'athallahu yawmal qiyamah wa huwa aqtalu min al-jifa. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang memasukkan berhubungan laki-laki berhubungan dengan perempuan, bisa juga laki-laki yang sudah menikah kemudian dia berhubungan dengan istrinya, yaitu lewat jalur mana? Dubur, lewat jalur belakang, Pak. Ini laki-laki sama perempuan yang sudah menikah secara sah. Kan yang dibolehin kita berhubungan lewat mana? Lewat jalur depan. Kemudian kata Rasulullah, kalau ada kita yang berhubungan lewat jalur belakang, maka nanti kata Rasulullah ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, wa huwa antanu minal jifah, yakni dia akan mengeluarkan daripada bau yang sangat bau, lebih bau busuk daripada bangkai. Bangkai gimana, Bang? Baunya bau tikus mati di loteng aja, waduh, baunya udah luar biasa. Ini lebih bau busuk daripada bangkai. Man qatala ghalama bisyahwatin, siapa orang yang mencium
daripada anak muda bisyahwatin, yakni dengan syahwatnya, faka'annama zana ma'a ummihi sab'ina marratan wa man zana ma'a ummihi marratan wahidatan faka'annama qatala sab'ina nabiyan. Siapa orang yang mencium daripada anak muda dengan syahwatnya, maka seakan-akan, kata Rasulullah SAW, dia berzina dengan ibunya, bagaikan dia berzina dengan ibunya. Sab'ina marratan, bukan cuma sekali Pak, 70 kali dosanya, bagaikan dia berzina dengan ibunya sebanyak 70 kali. Wa man zana ma'a ummihi marratan wahidatan, dan siapa yang berzina dengan ibunya, ada nggak Pak? Anak zinain ibunya? Ada. Ya mungkin karena kebanyakan nonton video segala macam, ngelihat ibunya cakep, habis mandi segala macam, kemudian dizinain. Maka siapa orang, kata Rasulullah, yang berzina dengan ibunya 1 kali, faka'annama qatala sab'ina nabiyan, maka seakan-akan dia membunuh daripada 70 nabi. 70 nabi. Satu nabi aja seakan-akan membunuh seluruh umat manusia. Ini 70 nabi. Kalau apa? Kalau zinain ibunya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga anak cucu keturunan kita. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, man lata fi gulam asbaha fi qabrihi khinziran. Siapa orang yang melakukan tadi itu homoseks, dia asik-asikan, dia pegang-pegangan, dia ciuman, maka nanti ketika dia berada di alam kubur, jasadnya berubah menjadi khinziran. Ini babi. Jadi babi. Sebab apa tuh? Sebab perilaku homoseks itu. Sebab dia senang-senang dengan sesama jenis. Bahkan di dalam riwayat lain, pada suatu ketika ada salah seorang sahabat mengadukan, ya Rasulullah, ada ya Rasulullah si fulan, ini anaknya datang berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku meninggal ya Rasul. Kata Rasulullah, dia udah urusin, ya mandiin segala macam. Iya ya Rasul, cuma wujudnya bukan wujud manusia. Wujudnya apa? Wujud babi. Wujud babi. Kemudian Rasulullah SAW datang, baca doa minta kepada Allah agar wujud yang tadinya babi berubah menjadi manusia. Diurusin sama Rasulullah segala macam sampai selesai, dibawa ke pemakaman. Sampainya di pemakaman itu wujudnya Pak berubah lagi jadi seekor babi yang hitam. Akhirnya Rasulullah SAW nanya, ini orang kerjanya apaan dulu? Ya kan? Ini ilmu buat kita. Kerjanya apa nih orang sampai ketika jasadnya udah kembali ke wujud manusia, kemudian jadi babi lagi? Apa kata keluarganya? Ya Rasul, semasa hidupnya nggak pernah kerjain sholat, suka ninggalin sholat. Alhamdulillah min dzalik. Maka wujudnya berubah menjadi seekor babi. Alhamdulillah min dzalik. Ya Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lamasal ghulam al-ghulam ihtazal arsyu wa qalat as-samawati ya rabbana umurna nakhtafuhu wa qalat al-ardu ya rabbana umurna nablahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila tadi tuh laki-laki sama laki-laki lagi asik-asikan, ihtazal arsyu, kata Rasulullah, ars bergoncang. Wa qalatis samawati, kemudian langit itu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana umurna nahtufhu, wahai Tuhan kami, izinkan kepada kami untuk bisa menyambar orang tersebut. Langit minta izin sama Allah. Apabila tuh ada perilaku, ada lagi asik-asikan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, maka langit itu minta izin Pak sama Allah.
Ya Rob, izinkan aku untuk bisa menyambar orang tersebut. Kemudian bumi ngomong juga, waqalatil ardu. Kemudian bumi berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana, umurna nablahu. Wahai Tuhan kami, perintahkan kepada kami untuk ngapain? Untuk membelah dia, memasukkan dia ke dalam bumi. Luar biasa. Saking marahnya bumi, saking marahnya tadi langit minta izin sama Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Allah taala masih nahan. Allah taala masih nahan nurunin azabnya kepada kita. Padahal kalau udah Allah taala nurunin azabnya sebentaran, waduh, sebentaran bagi Anas ya, sebentaran. Kenapa Allah taala nahan-nahan? Lantaran masih ada orang yang beribadah kepada Allah. Lantaran masih apa? Masih ada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selamat lantaran apa? Lantaran kita nih. Kita duduk di majelis ilmu, kita sholat secara berjamaah, kita masih mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala udah marah benar-benar habis udah kita. Udah gak bisa berhindar daripada musibah azab yang Allah taala berikan. Coba kita lihat musibah-musibah yang Allah taala berikan di suatu tempat, semua kena. Yang beriman kena gak? Kena. Yang ibadah kena gak? Kena. Padahal lantaran apa? Lantaran ada segelintir orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala jaga anak cucu keturunan kita daripada melakukan 4 golongan ini. Yaitu golongan tadi yang pertama, laki-laki yang mengubah dirinya menjadi perempuan, perempuan mengubah dirinya jadi laki-laki, dan juga orang yang mendatangi daripada hewan ternak untuk berhubungan, dan juga laki-laki berhubungan dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga anak cucu keturunan kita. Al-Fatihah. Innasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin ada pertanyaan? Silakan kepada jemaah yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai istilah ini tomboy. Apa namanya? Tomboy. Oh, tomboy ya. Tomboy itu kan perempuan yang mungkin penampilannya itu laki-laki lah, pakai celana. Dulu waktu zaman jahiliyah, itu kan perempuan itu kalau lahir perempuan itu malu ya. Waktu zaman jahiliyah, sehingga waktu itu putranya kalau nggak salah ya, Umar bin Khattab ya, itu kan perempuan, terus dia supaya tidak malu jadi putrinya itu tomboy. Nah sekarang kan sudah banyak yang misalnya supaya apa namanya mobilitasnya enggak kagok kan, banyak perempuan yang pakai celana seperti laki-laki. Nah itu seperti apa itu apa namanya, apakah termasuk itu atau tidak? Yang kedua, apakah cuma 4 itulah yang membuat Allah memberkahi, apa ada yang lain? Syukur. Ya, terima kasih Pak Haji Anas. Tadi Bapak Haji Anas sudah sampaikan kepada kita bahwa dulu zaman jahiliyah itu ketika ada bayi perempuan lahir, itu bagi dia adalah sebuah kehinaan. Ya, kalau laki-laki yang lahir, waduh, ini dia yang diharap-harapkan. Dulu perempuan gak ada harganya. Bahkan kalau dihargai ini, gue bayar nih 2.000 kali gitu ya. Saking rendahnya, saking hinanya perempuan. Tapi pas ada Rasulullah SAW, ada ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad, itu perempuan dimuliain sama Rasulullah SAW. Bahkan kita tadi disuruh untuk apa? Untuk muliain istri kita. Kalau zaman dulu perempuan hina, tapi sekarang kita suruh muliain dia. Kenapa? Kalau
kalau dia dimuliain, dia nggak bakal tuh berisik kayak tadi ceritanya ya, ngadu segala macam gitu kan. Kan istri kita Pak, itu kalau kita ini pakai peci kita paling banyak nih di sini, pecinya 5, yang putih 1, yang putih udah kekuning-kuningan 1, ya nggak? Yang hitam yang masih bagus 1, yang hitamnya udah ada kuning-kuningnya tuh 1, 4, model lain 5 paling banyak kita. Coba lihat perempuan, istri kita, ada kerudungnya cuma 5 Pak, ya kan? Kerudungnya cukup nggak 5? Nggak cukup, bisa lemari, 1 lemari isinya kerudungan semua ya Pak Isandra saya. Iya, peci kita ya udah pakai ini aja udah seumur hidup, dicuci jadi. Tapi kalau perempuan nggak bisa Pak. Perempuan kerudungnya, jilbabnya hijau, ada yang hijau muda, ada yang hijau tua, ada yang hijau tai kebo, ada yang hijau lambang bendera Palestina, ada yang hijau kubah Masjid Nabawi, segala macam, itu baru hijau, udah 5, belum yang merah, ya nggak, belum yang pink, kembang-kembang kayak gini, wah banyak. Ya Allah, maka kita disuruh ya emang fitrahnya seorang perempuan begitu. Kalau duitnya ada, beliin. Maka kalau kita bisa memuliakan dia juga senang, maka kita mendapatkan pahala. Jadi pertanyaan Pak Janos, bagaimana ketika ada seorang perempuan yang dia punya pakaian tadi pakai celana gitu kan, pakai celana panjang gitu ya, terus atau bajunya kayak laki-laki gitu, pakai kemeja segala macam, apakah itu termasuk daripada golongan ini? Kalau cuma menurut saya kalau cuma itu pakai celana masih menutupi aurat, masih sopan, itu nggak termasuk daripada golongan 4 ini. Dan juga tadi Pak Janos tanya apakah ada golongan-golongan yang lain yang membuat marah daripada Allah Subhanahu wa taala? Ada, tentunya banyak. Cuma pasnya ini lempengannya jelasinnya 4 hadisnya, kan gitu. Kan ada hadis-hadis yang Rasulullah bilang begini, dijelasin 3, dijelasin 2, dijelasin 4. Tapi ada. Salah satunya apa? Kita ninggalin sholat. Ninggalin sholat kan Allah Ta'ala emang senang, marah Allah Ta'ala. Kita berbuat maksiat yang lain, berbuat dosa yang lain, sama Allah Ta'ala juga marah. Kita durhaka sama orang tua kita, kita membentak orang tua kita, itu Allah Ta'ala marah. Kan kalau orang tua, hubungannya sama orang tua ini hubungan kita baik, maka sama Allah Subhanahu wa taala baik. Hubungan sama orang tua nggak baik, maka otomatis tuh sama Allah Subhanahu wa taala nggak baik juga, marah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Lantaran orang tuanya marah, maka Allah pun ikut marah. Ketika orang tuanya senang, ridho kepada anaknya, maka Allah taala otomatis ridho, senang kepada anaknya. Gitu Pak Dianas. Mungkin ada yang bertanya lagi? Silakan Pak. Ya. Oh Pak Edwin. Pak Edwin. Pak Edwin baru Pak Nanang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik mengenai homoseksual. Iya. Jadi dulu di zaman jahiliyah itu ada kaum Sodom ya. Betul. Nah jadi ini kalau saya lihat fenomena ini sekarang ini makin berkembang. Malah sekarang saya dengar ada pertemuan besar LGBT se-ASEAN Tenggara yang akan diselenggarakan di Jakarta. Dengar begitu. Jadi ditentang juga oleh MUI ya. Kata MUI nggak setuju dengan itu. Tapi dalam hal konteks lain ini ternyata ada pemimpin kita atau pemerintah kita menyetujui untuk ini. Nah ini fenomena yang kayak gini ini kan memang kayak dulu zaman jahiliyah itu kan memang ada laknat Allah yang muncul gitu ya. Nah juga kalau misalnya segelintir saya nggak menuduh ya, dalam arti kata kalau ada pemimpin yang juga LGBT, apa laknat Allah yang akan diturunkan kepada bangsa ini kalau misalnya terjadi seperti itu. Jadi maksud saya kalau kaum LGBT ini dibiarkan berkembang terus
hidup di Indonesia ini, apa sih laknat Allah yang akan muncul kepada kita nanti? Begitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya. Yang pertama adalah saat ini kan banyak tuh anak-anak muda itu dapat dikatakan menunda untuk menikah sampai akhirnya ya kasihkan untuk sendiri apa gimana gitu kan, dengan alasan ya macam-macam antara lain ekonomi apa-apa gitu ya. Iya. Itu Islam itu bagaimana? Terus yang kedua adalah bagaimana saat ini kan kita lihat banyak perempuan-perempuan itu kan sebagian banyak lah memakai celana, ya kan? Nah, itu kalau menurut apa namanya Islam itu gimana? Karena itu kan biasanya kalau celana itu kan identik dengan pakaian laki-laki ya, itu. Sedangkan sebagian besar sekarang wanita kan pakainya celana dengan alasan ya lebih simpel, lebih apalah gitu. Itu apakah itu termasuk apa yang golongan yang tadi yang disebutkan nggak boleh memakai pakaian yang menyerupai? Gitu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi menjawab daripada pertanyaan Pak Edwin, yaitu kapan tuh Pak Edwin? Saya belum tahu tuh pelaksanaannya. Oh, belum tahu aja. Ya, emang sekarang MUI itu lagi melarang. Bahkan kan tadi saya bilang dia lagi mau mencoba agar undang-undangnya itu disahkan oleh DPR, disahkan oleh Presiden. Bahkan ibaratnya komunitas dia legalkan dah, gitu kan? Negara lain aja udah pada ngelegalin kan gitu. Masa Indonesia nggak mau legalin zaman sekarang nih kan gitu bahasanya kan? Lalu apa nanti yang ketika dia melakukan hal itu, dia melakukan LGBT, apa dampaknya? Yaitu tadi sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, cuma pegang-pegangan aja itu yang laknat Allah, yang laknat malaikat, yang laknat wan nasu ajma'un, seluruh umat manusia melaknat. Lalu musibah apa, azab apa yang akan menimpa daripada kita? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Atau dulu kalau di zaman dulu itu di zamannya Nabi Allah Lut. Nah, itu di zaman Nabi Allah Lut begitu mengerikan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah taala baik sama kita. Sifat rahmat Allah taala, pemaaf itu insyaallah lebih besar daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena udah Allah taala udah murka, tinggal nunggu waktu doang Pak sebetulnya. Kalau Allah taala udah pengen sebentar. Tadi itu contoh kecilnya tuh Jalan Lenteng Agung ambles, jemplos segala macam. Itu kecil, belum ada apa-apanya. Itu buat pelajaran. Oh iya, Allah taala bisa bikin jalan ambles kayak gini. Apalagi mau ngancurin segala macam. Maka kalau ditanya azabnya, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Yang jelas Allah taala itu murka. Bahkan di dalam sebuah hadis, ketika ada seseorang laki-laki sama laki-laki dengan syahwatnya diasing-asingkan, azabahullah ta'ala finnar, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Yang jelas nih, berapa lama dijelaskan oleh Rasulullah bagi orang yang melakukan perilaku begini? Alfasanah, 1000 tahun Pak di dalam neraka, 1000 tahun azabnya, disiksa sama Allah. Ya Allah, itu setengah hari di sini bandingan sama akhirat tuh 500 tahun. Itu baru setengah hari. Kalau sehari 1000 tahun. Ini bagaimana kalau 1000 tahun disiksa? Ya Allah. Menjawab daripada pasal Pak Nana. Iya Pak Nana. Banyak juga emang anak muda yang sebetulnya dari segi finansial udah cukup gitu kan, atau bahkan dia takut-takutan untuk menikah.
Kita punya duit nih Pak. Ketika kita punya duit, kita datang ke dealer motor, mau beli motor maksudnya, ya nggak? Pas nyampe dealer motor, SPG-nya nyamperin kita. Apa kata SPG-nya? Kalau Bapak beli tipe motor ini, Bapak dapat garansi seumur hidup servis. Kira-kira enak nggak? Enak. Atau dikasih, Pak, kalau Bapak beli tipe motor ini dapat cashback, nanti bisa belanja di Indomaret 10 juta. Misal gitu. Enak kan? Kalau SPG yang ngomong aja, tukang dealer motor yang ngomong aja, kita percaya. Betul nggak? Iya, kita dijanjiin sama promo-promo, percaya nggak? Percaya tuh yang ngasih garansi manusia biasa. Yang ngasih garansi cuma sebatas SPG, ya kan, pegawai. Lalu bagaimana kalau yang ngasih garansi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kira-kira percaya apa kagak kita? Percaya? Percaya. Apa yang Rasulullah kasih garansi bagi orang yang mau menikah? Tadi apa kata Rasulullah? Iltamisul rizqah bin nikah. Cari kecukupan rezeki, cari kekayaan, cari rezeki dengan apa? Dengan melalui jalur pernikahan, dengan nikah. Tapi kok udah nikah, kata-kata banyak yang susah hidupnya, ya kan? Banyak yang kesulitan ekonomi segala macam. Sebetulnya itu Allah Ta'ala mau uji kita, mau angkat derajat kita. Sama contohnya begini, Sayyidina Abu Bakar di dalam kitab Nasaihul Ibad jelasin begini, as-sirat, jembatan Shiratal Mustaqim itu zulmatun, adalah sebuah kegelapan. Lalu apa yang dapat menerangi kegelapan daripada jembatan Shiratal Mustaqim? Al-yakin, yakni yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jembatan Shiratal Mustaqim itu Pak, Rasulullah menggambarkan bahwa jembatan itu lebih tipis daripada rambut, ya kan? Lebih tajam daripada pedang. Kalau pakai logika kita pikir-pikir, kita bisa nggak lewati jembatan tersebut? Nggak bisa Pak, betul nggak? Nggak bisa. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia punya amal soleh banyak, kebaikannya banyak ketika di dunia. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bisa melewati jembatan tersebut. Sama kayak orang hidup di dunia, berumah tangga. Kalau kita hitung-hitung Pak, pemasukan kita sama pengeluaran kita, banyakkan pemasukan atau banyakkan pengeluaran? Pengeluaran. Gaji cuma 5 juta, pengeluaran 10 juta. Ini hitung-hitungan orang yang mau nikah kan begitu. Oh, gaji gua segini, ntar gimana? Gitu kan? Itu kalau pakai logika. Kalau pakai kalkulator manusia, pakai kalkulator handphone dihitung-hitung, kagak ketemu, kagak jadi dah nikah. Kagak ketemu, ya gimana nih urusan buat anak sekolah, buat anak kuliah, bini minta jajan, bini minta seragam baru, segala macam, ya. Nanti udah minta kudungan lagi, kan gitu kan? Minta baju lagi segala macam, dihitung-hitung gak ketemu. Tapi kalau kita yakin kepada Allah, ketemu gak itu semua? Sampai sekarang coba, alhamdulillah anak-anak kita masih ada, bisa sekolah, bisa kuliah, ada tuh semuanya. Sebab apa? Sebab kita yakin, kita serahin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang begitu, orang di dalam nikah itu takut miskin, takut susah. Rasulullah bilang, orang yang takut miskin lantaran dia menikah, maka falaisa minni, orang tersebut bukan golongan aku. Kenapa? Saking gak percayanya sama Rasulullah. Tadi kan awal saya kasih tahu contoh, sama SPG aja kita percaya kan gitu kan, apalagi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaikan tadi lewatin jembatan Shiratal Mustaqim, bagaikan kita hidup di dunia ini. Ngaji guru, dulu saya lagi ngajar Pak, itu ngajar saya bukan di Papua, masih di kota Depok. Gaji saya 105.000, nggak usah saya sebutin sekolahnya. Ngajar lagi di Bojonggede, udah sama wali kelas. Tadi masih guru agama biasa tuh,
ngajar di Pojok Gede udah sama wali kelas ngurusin anak-anak kan capek kan, mesti gajinya 5 juta ya nggak? Capek, jauh lebih dari Pojok kan. Gaji saya cuma berapa di Pojok Gede? 250.000. 250.000 itu guru honor ya, karena saya masih honor, belum PNS. Kalau yang PNS sih udah mahal semua gitu. 250.000 pulang gajian sebulan, beli jemuran habis. Iya, itu ingat saya beli jemuran, ya Allah habis. Bagaimana nih, saat itu udah menikah. Bahkan hati saya ketika saat itu mau menikah, itu jujur aja Pak, mau menikah itu gaji saya masih di bawah 1 juta saat itu. Saya ngajar di 3 sekolah, satu gaji 400.000, kedua gaji 250.000, ketiga gaji 100.000. 4 tambah 2,5 berapa? 6,5 tambah 100.000, 7,5 berani nikahin anak orang. Lagi ketemu diajak ngomong sama calon mertua, kamu siap nikah? Waduh, siap. Itu aja. Akhirnya ngomong sama orang tua dah segala macam. Padahal gaji cuma 750.000. Ya Allah, gimana ceritanya? Biarin aja, jalanin aja gitu. Sambil jalan nyari sekolahan lain lebih baik, nyari segala macam, usaha sini, ketemu alhamdulillah punya anak 3, cuma jadi guru bisa, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kita serahin semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Kemudian mengenai daripada pakaian yang digunakan oleh kebanyakan perempuan gitu kan. Jadi selama itu pakaian, walaupun itu celananya itu enggak ketat, celananya longgar, itu insya Allah masih dimaklumi, masih dimaaf. Karena kebanyakan sekarang yang dipakai celananya bukan celana yang longgar Pak, perempuan. Apa namanya? Yang buat dalaman apa namanya? Legging. Nah iya, perempuan pakai legging coba, udah kelihatan semuanya. Ya kan? Iya. Kalau udah lakukan semua kelihatan, legging kan ngepres. Ya kan? Nah itu dia yang nggak boleh, ini semacam ini legging ataupun celana yang bukan legging tapi betul-betul menunjukkan daripada bentuk tubuhnya. Gitu Pak. Jadi insya Allah kalau masih celananya longgar, lebar, walaupun pakai celana, ibaratnya perempuan pakai baju laki-laki kayak kemeja gitu kan, insya Allah masih dimaaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nggak boleh apa? Yang menyerupai, mobil khusus menyerupai itu dalam bentuk fitrahnya, diubah segala macam, kelaminnya diubah, yang tadinya nggak punya maaf payudara ditambahin payudara, yang tadi kelaminnya kelamin laki-laki ganti sama kelamin perempuan, yang tadinya nggak dandan didandan pakai makeup segala macam begitu. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa'ah wa likulli saqamin shifa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma bihamdil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah
افتح لنا أبواب الخير افتح لنا أبواب الخير واجعلنا وإياهم من أهل الخير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.